salah satu kisah yang kisah agung tentang anak yatim yang pahalanya itu besar. Padahal itu dikisahkan bukan di bulan Muharram, apalagi kalau kita misalnya berbuat baik, peduli, mendampingi, membimbing, menyayangi, mengasihi anak yatim di bulan Muharram, pasti pahalanya gede banget, besar banget. Jadi aku kayak ingin berkisah ya tentang kita akan lebih berfokus kepada mentreatment anak yatim. Karena anak yatim adalah wasiah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau, Rasul itu super duper hati-hati memperlakukan anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu bersedih, berduka, cemas dengan masa depan mereka, takut besok makan apa, takut aku besok masa depanku gimana, aku bisa sekolahnya sampai mana, sampai SD kah, atau aku bisa sekolah sampai kuliah. Itu kecemasan ya yang dihadapi mereka, karena mereka memang sampai detik ini belum ada kepastian, belum ada jaminan, belum ada ya, karena memang kalau misalnya bukan anak yatim, insya Allah orang tua menyisihkan tabungan, ini insya Allah nak, insya Allah ini buat sekolah kamu, insya Allah ini nanti buat rumah kamu. Sedangkan anak-anak yatim mereka benar-benar nggak tahu tentang masa depan mereka. Makanya menjadi wasiah Rasul untuk kita handle bareng-bareng, terutama di bulan Muharram ini ya. Jadi kisah Abu Dahdah bersama Abu Lubabah. Abu Dahdah zaman dua-duanya hidup sebagai seorang sahabi atau ashab Rasul, sahabatnya Rasul ya. Jadi ketika itu Abu Lubabah, beliau veteran Badar, bersengketa dengan seorang anak yatim tentang satu pohon kurma. Yang namanya sengketa memang di area abu-abu. Ini punya anak yatimkah, haknya anak yatimkah, atau ini adalah haknya Abu Lubabah. Setelah didengar oleh Rasul, kan maju ke Rasul, ya Rasulullah, saya jelaskan ya, kata Abu Lubabah, saya jelaskan, ini adalah hak saya, ini kurma saya, dan penjelasannya adalah seperti ini. Oke, saya sudah mendengar, silahkan anak yatim coba jelaskan. Ya Rasulullah, gini. Ternyata diputuskan secara adil, pohon kurma tersebut adalah hak milik Abu Lubabah, bukan milik anak yatim. Rasul ketika memutuskan sudah memberikan sebuah keadilan, tapi Rasul sedih banget gitu ketika merasakan betapa pedihnya anak yatim yang punya harapan pohon kurma pun sekarang dia kalah kasusnya. Makanya Rasul menawarkan, ya Abu Lubabah, i'ti lil yatim, kasih aja kepada yatim, maka kamu akan ngedapetin surga bersama isi pohon, bersama seluruh pohon-pohon kurma yang ada di surga. La ya Rasulullah, aku keberatan ya Rasulullah, aku gak mau ya Rasulullah. Berat ya, Rasul itu sendiri gimana caranya biar anak yatim ini gak sedih, gimana caranya anak yatim ini gak kehilangan sesuatu yang dia anggap itu sebuah pegangan hidup. Makanya saking ini sesuatu yang penting sampai turun sebuah ayat ya. Badzalladzi yuqridullah, badzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Turun ayat demi kepentingan anak yatim, turun ayat demi menjaga kepedihan. Jangan sampai anak yatim ini merasakan sebuah kepedihan kehidupan, rasa kekurangan, kemiskinan, kecemasan akan masa depan. Allah sendiri yang turun tangan, terlibat mengintervensi urusan kesejahteraan anak yatim. Badzalladzi yuqridullah
yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa saat ini, detik ini yang meminjamkan harta untuk Allah, bahasanya dong, meminjamkan hartanya untuk Allah, qardan hasana, sebuah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Fayudha'ifah ini pakai fa ini kalau dalam bahasa Arab ini langsung ya balasannya, Allah akan langsung balas, melipat gandakan sebuah pinjaman itu ad'afan katsira, dengan balasan yang berlipat ganda. Kenapa Allah memakai bahasa pinjem? Ini harta-harta Allah dong. Kenapa sampai Allah bilang pinjem? Terus biasanya orang pinjem itu dari yang miskin ke yang kaya. Ini kenapa Allah sampai begitu ya menggunakan bahasanya demi untuk kepentingan maslahat anak yatim. Allah Maha Kaya memakai bahasa meminjam untuk harta yang ini adalah milik Allah gitu. Ini saking Allah benar-benar ingin mengetuk pintu hati kita. Gitu. Allah pinjam, bukan berarti Allah itu miskin. Bukan berarti Allah innallah, jangan kita berpikir kayak orang Yahudi ya. Innallaha faqir wa nahnu agniya. Lihat tuh, Allah mau miskin, Allah mau minta pinjaman. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah Allah benar-benar ingin memastikan bahwa enggak boleh ada anak yatim yang terlantar. Gak boleh ada anak yatim yang berduka terus menerus. Gak boleh ada anak yatim yang tanpa pendampingan, tanpa bimbingan, tanpa kasih sayang. Itu gak boleh. Kita gak boleh ngelepas mereka, gak boleh. Sampai Allah mau minjem ke kita, padahal itu hartanya Allah. Ya, jadi kemudian ada yang sangat-sangat kaget ya. Ketika ayat itu turun, langsung pergi menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, apa benar ayat ini turun? Ayat yang berbunyi seperti tadi ya? Ya benar gitu. Dan masih bisa, masih available. Itu kesempatan ini masih available. Aku mau minjemin Allah. Ya, aku akan menggantikan pohon kurmanya anak yatim itu dengan kurma yang aku miliki. Aku punya kebun yang sangat luas, di dalamnya ada 600 pohon kurma, dan itu aku pinjamkan kepada Allah. Atau bahasa dia bukan dipinjamkan, abi, aku jual untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apakah masih bisa ya Rasulullah? Iya, itu masih available, kesempatan itu masih ada. Aku ambil ya Rasulullah, ini tender besar. Tapi jaminannya apa ya Rasulullah? Apakah untukku sebuah surga? Yes, buat kamu sebuah surga. Apakah untukku pohon-pohon kurma di dalam surga? Yes, ini proyek besar yang harus segera diambil, dan memang benar-benar diambil oleh Abu Dahdah. Kisah agung ya. Kemudian Abu Dahdah saking semangatnya ya, aku ambil ya Rasulullah tender ini, aku ambil ya Rasulullah, aku nggak mau anak yatim ada yang berduka, aku nggak mau ada anak yatim yang bersedih cuman gara-gara urusan pohon kurma gitu. Akhirnya beliau langsung pulang ya ke rumah. Jadi rumah beliau itu ternyata berada di dalam kebun itu ya. Di dalamnya tinggal istrinya, anak-anaknya. Ketika beliau datang, istri dan anak-anaknya ya sedang melakukan daily rutinnya. Istrinya sedang menghias rumahnya, anak-anaknya sedang menikmati balah itu kurma yang masih crunchy. Balah itu kurma muda, sedang crunchy-crunchynya, sedang manis-manisnya lagi dikunyah gitu. Ya zaujati ukhruji min baitik gitu.
wahai istriku, keluarlah dari rumahmu. Rumah ini beserta kebun yang mengelilinginya sudah aku jual. Ini karena istrinya ini tahu banget, Abu Dahdah ini tipe entrepreneur yang gak pernah gagal. Setiap transaksi yang dijalanin Abu Dahdah selalu untung. Jadi ketika suaminya bilang, aku udah jual, oh ya kamu udah jual, dalam pikirannya pasti untung gitu. Aku sudah jual untuk Allah. Gak ngerti kan apa maksud kamu gitu. Rasulullah menjaminkan surga bersama kebun kurma di dalamnya untukku, dan bayarannya adalah kita harus segera keluar dari rumah ini, dari kebun ini, dan ini sudah menjadi milik anak yatim. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Jika yang menjamin Rasulullah, maka aku ikut. Ana tabi'ah, aku ikut. Masya Allah, luar biasa ya. Ini jadi bicara tentang anak yatim aja ini dampaknya, efeknya bisa kemana-mana. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana anak yatim ini happy, tidak hanya berpikir tentang masa depan anak yatim, bahkan kita bisa mencapai sebuah investasi yang lebih besar dari bisnis-bisnis yang pernah kita jalanin. Para bunda punya duit lebih, pasti mikir, ting, aku mau investasi. Investasi di apa ya yang untung ya? Kayaknya yang nggak terlalu banyak kerja, yang aman dari inflasi adalah properti. Oke, kita investasi di properti. Sudah, alhamdulillah. Oke, ada investasi apa lagi? Kita ikutin segala investasi. Tapi buat aku, buat teman-teman yang sudah belajar dari Abu Dahdah, ya, kita harus juga belajar berinvestasi akhirat, berinvestasi untuk yang lebih agung, yang lebih besar dari diri kita. Dari diri kita sendiri gak sesempit itu. Kita bisa berbuat yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang keluar dari harta kita, tenaga kita, perhatian kita, kasih sayang kita untuk anak yatim, itu jaminannya adalah surga. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Sesimpel itu. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Udah dikunci. Artinya sudah jaminan, sudah digaransi. Ya, aku dan kafil yang memelihara yatim, yang mengurus anak yatim, yang memenuhi kebutuhan yatim fil jannah, dan gak berhenti di situ. Hakadha, posisinya seperti ini. Hakadha, ya. Wa asyara bisababa wal wusta, ini sababa, ini wusta. Dan Rasul mengisyaratkan betapa dekatnya kita, betapa privilege-nya kita, betapa spesialnya kita. Kita punya akses yang sangat dekat dengan Rasul. Kita punya derajat yang sangat dekat dengan Rasul. Hanya seperti sejarak antara telunjuk dan jari tengah. Di mana posisi kita? Fil jannah. Jadi bismillah, ini tender yang buat aku gak boleh kita lepas, harus kita ambil ya. Dimanapun kita mendapati anak yatim, kita berikan yang terbaik buat mereka. Kita sayangi mereka, kita tanyakan apa kabar mereka, kamu butuh apa, dan bahkan kayak di sekolah Yahya itu ada, alhamdulillah ya, saya juga di sekolah rimba itu memberikan pendidikan gratis, dan situ juga ada anak yatim. Saya hampir setiap pagi, bang hari ini mau bawain apa, buat ada temen si abang gitu, hari ini mau bawain apa ya. Karena aku memikirkan bagaimana
Aduh, jadi pengen nangis. Sebesar itu ya ternyata kita memuliakan anak yatim. Malam-malam mereka, aku kalau ngebelai anak aku gitu, maaf ya aku baper. Siapa yang abang atau anak aku aja, duh, nggak berhenti minta disayang, minta dibelai, minta dipeluk gitu. Aku kayak ngebayangin anak-anak yatim di sana. Aku kayak hanya cuman bisa nitip ke Allah ya. Semoga Allah yang akan memberikan kebutuhan mereka setiap malam mereka dihangatkan oleh Allah, disayang, didampingi, dicintai, diberikan orang-orang yang perhatian, yang memberikan kasih sayang dan di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang Allah lipat gandakan. Iya. Ya, Masya Allah. Memang kalau bicara anak yatim kita baper ya Ustazah ya. Dan sebegitu penghargaan terhadap insan, manusia yang memuliakan anak yatim. Penghargaannya dari Allah dan tentunya Rasulullah. Baik, terima kasih penjelasannya tentang keutamaan anak yatim dan keutamaan bulan Muharram ini.